Mbok Yem bagi saya adalah sebuah kenangan yang sangat hangat, sangat manis, dan menyenangkan. Bahwa ada seorang perempuan yang betah berada di ketinggian laut untuk menerima para pendaki dan menyediakan mereka sarana untuk makan yang lezat dan enak buatan dari Mbok Yem. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Marisa dan saat ini sedang duduk di sebuah pojok kecil toko outdoor yang hangat, mengenang jejak-jejak langkah saya dalam sebuah perjalanan yang saya beri nama Perjalanan Menunduk. Bukan karena saya lelah atau kalah, tapi karena saya ingin belajar rendah hati dari jalanan-jalanan asing yang tidak pernah menyuruh siapapun untuk sombong. Kali ini saya ingin berbagi cerita pendakian saya ke Gunung Lawu setinggi 3.265 meter di atas permukaan laut melalui Cemoro Sewu. Ketika melakukan pendakian ke Gunung Lawu melalui Cemoro Sewu, itu adalah pendakian yang sepi dari pendaki. Saya menikmati pendakian ini ditemani oleh guide dan porter, dan ketika sampai di pos 1, ternyata cuaca mendingin. Lalu saya menanyakan kepada guide saya, kok sudah dingin baru di pos 1? Dia mengatakan bahwa di Lawu memang udaranya cepat sekali mendingin. Perjalanan dari pos 1 hingga ke pos 4 saya lalui melalui hujan. Hujan rintik-rintik dan membuat jalanan cukup licin. Walaupun trek di Lawu melalui Cemoro Sewu itu cukup landai. Dan beberapa gua serta danau yang terlihat dari pos 1 sampai ke pos 4 adalah pemandangan yang menakjubkan, sekaligus magis tentunya. Saya menginap di pondoknya Mbak Rubiati yang menjual gorengan dan makanan yang diperlukan oleh para pendaki. Karena kami malas membuat tenda, jadi kami tidur di atas spanduk-spanduk bekas pilkada yang diletakkan begitu saja di warung. Dan itu ternyata membuat kami cukup hangat berada di warungnya Mbak Rubiati. Perjalanan selanjutnya adalah kami ingin mencapai puncak Lawu, yaitu Hargodumilah, dengan ketinggian 3.265 meter di atas permukaan laut tadi, dan kami lakukan pada pagi hari. Cuaca pagi hari di Lawu sungguh mencekam dan sangat dingin. Kenapa saya sebutkan mencekam? Karena ternyata di Lawu banyak sekali petilasan-petilasan, di mana di dalam lubang-lubang gua ada orang yang bersemedi atau melakukan sebuah ritual yang saya tidak tahu itu apa. Ketika saya bertanya kepada mereka apa yang mereka lakukan, ternyata mereka melakukan ritual tertentu yang mereka lakukan di Gunung Lawu. Konon katanya Gunung Lawu itu membawa berkah buat mereka. Perjalananku ke Hargodumilah adalah perjalanan yang menyenangkan, melewati pohon-pohon cantigi dan melewati awan-awan yang berada seolah-olah berada mengepung sepanjang Hargodumilah. Turun dari Hargodumilah, aku mengunjungi warungnya Mbok Yem. Saat itu Mbok Yem masih sehat, segar, dan ceria sekali, dan kami menikmati ayam goreng serta nasi yang dibuat oleh Mbok Yem. Mbok Yem menyapa semua pendaki, siapapun itu, dari anak-anak hingga orang setua aku, dan menyenangkan memeluk Mbok Yem yang terlihat sangat gembira menerima pendaki di warungnya yang hangat. Dan Mbok Yem bagi saya adalah sebuah kenangan yang sangat hangat, sangat manis, dan menyenangkan, bahwa ada seorang perempuan yang betah berada di ketinggian laut untuk menerima para pendaki dan menyediakan mereka sarana untuk makan yang lezat dan enak buatan dari Mbok Yem. Mendengar kabar mengenai kepergian Mbok Yem, itu meninggalkan rasa yang cukup dalam bagi saya dan meninggalkan kenangan tentang kuliner di ketinggian puncak Lawu. Masakan Mbok Yem terasa di hati, bukan hanya di lidah, tapi juga menjadi jiwa para pendaki. Kini Mbok Yem telah tiada, tapi saya mengenang
Perkenalan dan pertemuan dengan Mbok Yem adalah sebuah silaturahmi yang saya akan kenang selamanya. Karena Mbok Yem memberi kehangatan di puncak Lawu yang dingin, dan Mbok Yem memberi kami rasa kenyang yang nyaman dan lezat dengan olahan masakan dari tangannya sendiri. Perjalanan menunduk mengajarkan saya bahwa yang paling berharga bukanlah tempat tujuan, tapi bagaimana kita menapakinya. Bahwa manusia tidak perlu menaklukkan dunia, cukup berdiri bersisian dengannya sambil menunduk, belajar, menerima, dan memahami. Maka mari terus melangkah, bukan untuk mencari sensasi, tapi untuk mengasah empati dan mengenal diri kita yang sesungguhnya. Saya Marisa, terima kasih sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.